Pada saat melakukan latihan batuk, prinsipnya adalah semakin tegak, semakin baik. Oke? Tegak. Semakin tegak, semakin baik. Kalau misalnya pasiennya bisa duduk menggantung, kayak gini, kita lakukan dalam posisi ini. Kalau misalnya pasien yang nggak bisa duduk menggantung, maka sandaran. Lakukan seperti ini. Prinsipnya tadi Semakin tegak, semakin baik. Semakin baik. Terus kemudian dia pernah operasi open chest, dada, sternum, ada luka operasinya di tengah, persis di tengah. Kita datang H+1, lagi pedih-pedihnya, gitu. Terus kita bisa gunakan handuk atau mungkin selimut atau apapun yang soft tapi tebal. Untuk apa? Untuk berikan fiksasi di area luka operasinya, luka insisinya. Bisa minta pasien menekan. Oke, jagain aja ya Pak, jangan sampai ada rasa sakit di dadanya. Atau kita bantu fiksasi. Terus kalau misalnya di WSD di sebelah sini misalnya gitu, gimana caranya? Ini bisa kita buka, tutup, jepit, customize. Nggak ada handuk, nggak ada selimut, pakai bantal. Atau misalnya kita ganti pakai bantal kecil yang empuk tapi tebal. Prinsipnya itu empuk, tebal. Nggak ada bantal Pak, nggak ada handuk juga, nggak ada selimut, pakai tangan kalian. Pegang, tekan. Jadi tangan kalian berfungsi sebagai fiksatornya di area yang operasi tadi, yang membuat pasiennya ngerasa nyeri. Oke? Gitu. Terus kemudian leher sebaiknya sedikit fleksi. Ajarkan pasien untuk melakukan pernapasan dalam pakai diafragma atau deep breathing. Terus kemudian harus terkontrol. Prinsipnya tadi, kita kan mau membuat si diafragma ini berkontraksi secara kuat dan cepat ya. Artinya kita harus bisa membuat diafragma itu berkontraksi. Maka jangan pakai PLB, pakai diafragmatic breathing. Gitu. Sehingga latihan batuk itu biasanya kita berikan setelah breathing exercise. Jadi kalau misalnya kalian ada latihan batuk di situ, latihan breathingnya jangan ngoyo. Karena kalian harus paham bahwa latihan batuk itu butuh energi yang cukup banyak, butuh kekuatan yang cukup banyak. Jadi jangan dihabiskan di breathing exercise dan chest mobility. Harus kalian punya perkiraan konservasi energi si pasiennya. Oh, batuk itu butuhnya diafragmatic breathing. Pasiennya nggak bisa sesak, tapi dia butuh latihan batuk dan ada sesak juga. Yang kalian latih apa? Ya jangan pakai PLB, makanya latihan diafragma. Karena PLB dan diafragmatic breathing mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menurunkan sesak. Gitu. Ya, jadi pertimbangan dari situ untuk memilih beberapa latihan yang secara fungsi itu sama. Lihat dari kondisi pasien. Oh, dia butuh latihan batuk. Oh, latihan batuk butuh diafragmatic breathing. Ya udah, kasihnya diafragmatic breathing dulu. Jangan ditambahin PLB lagi. Tujuannya untuk kurangin sesak, nggak gitu. Karena nanti pasiennya malah overtrain, jadi drop nanti. Malah makin PR. Oke? Jadi ajarin dulu pasiennya untuk diafragmatic breathing. Gimana instruksinya kalau diafragmatic breathing? Ikuti tangan. Taruh tangan di Gimana atas itu? perut. Gimana? Diafragmatic breathing. Kalau salah ya saya setrap paling. Kalau nggak saya usir dari kelas. Ayo. Diafragmatic breathing. Tangan ini kita tusuk aja pada bawah. Tangan yang mana? Kiri kanan? Dominan. Misalnya. Terus kemudian disorot, buang nafas lewat mulut. Kamu dengerin instruksi dia. Ini terus tarik nafas, luluhkan perutnya.
Lalu buang nafas, tarik nafas, temukan perutnya, Aduh, sorry. buang nafas. Gitu. Ada koreksi? Ada koreksi silakan. Buat diafragmatic breathing, yang dominannya taruh di dada. Terus sebenarnya tangan dominan taruh di dada itu sunnah ya. Kalau misalnya kita bisa memastikan tangan perutnya dia bisa ngembang pada saat inspirasi, itu bisa ditiadakan. Haikal kebetulan jago. Kebetulan. Gitu. Perlu ditahan nggak sih pada saat dia inspirasi menuju ke ekspirasinya? Oh. 2 sampai Iya, berarti 3 detik. Perlu ditahan nggak? Enggak. Kalau udah kuat boleh ditambahkan tahan. Jadi memastikan bahwa diafragmanya itu ngembang, tahan dalam posisi itu, isometric contraction untuk diafragma, terus kemudian baru di Oke. Ulangi Bu. gini. Buang nafas, tarik nafas, temukan perutnya. Oh iya, sama ini Pak, kalau misalkan pasiennya belum bisa temukan perutnya, kita bisa Kasih stimulasi tekan. Terus buang nafas lagi, tarik nafas, temukan perutnya. Oke. Tahan. Kalau udah kuat, Boleh tahan. 2 sampai 4 detik. Oke. Nah, itu untuk diafragmatic breathing-nya. Jadi udah nih, pas ya, pasiennya bisa ngelakuin diafragmatic breathing. Oke, pas sekarang kita latihan batuk ya, Pak. Nah, latihan batuk itu Bapak harus batuk 2 kali berturut-turut cepat. Jadi harus Oke. Gitu. Nah, goalsnya tuh kayak gitu. Ujungnya dia harus bisa 2 kali batuk berturut-turut Cepat. cepat, kuat. Wah. Sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke calf, harus ada half dulu. Huffing. 3 kali half saat ekspirasi dan merasakan kontraksi yang Itu kan cuma gini doang kan? Iya. Iya. Jadi pada saat kita memberikan instruksi, tarik nafas, pakai diafragmatic breathing, terus kemudian pada saat ekspirasi, tarik nafas lagi, diafragmatic breathing, half lagi, yang kedua, tarik nafas lagi, diafragmatic breathing, half yang ketiga, tarik nafas lagi, diafragmatic breathing, baru batuk 2 kali. Oke, gitu. Nah, dalam satu rangkaian, baik dari satu half ke half yang kedua, maupun dari kedua ke yang ketiga, atau dari yang ketiga ke calfnya, ke calvingnya, nggak boleh ada proses ini. Ada gasping namanya, gasping. Jadi dia melakukan proses inspirasi tambahan. Misal, dia tarik nafas nih, dikantongin perutnya. Pas kita minta untuk half, terus dia tarik nafas lagi, dan itu sering banget terjadi. Jadi tarik nafas nih, yuk buang yang cepat, terus dia. Jadi ada proses inspirasi tambahan sebelum dia ke half. Kalau misalnya dia ternyata nggak bisa, masih ada gas gitu ya, dalam setiap dia inspirasi pakai diaphragmatic breathing, maka jangan dulu dilanjutkan ke cuffing. Ajarkan sampai dia bisa huffing dulu. Oke? Gitu. Terus kemudian karena ini bisa jadi naikin turbulensi, akhirnya peningkatan tekanan di intraabdominal dan intracranial, malah jadi bahaya buat pasien. Coba next lagi. Nah, ini kalau misalnya pasiennya sama sekali nggak bisa batuk, kita bisa tambahkan kayak Heimlich maneuver pada saat dia melakukan batuk. Jadi sinkronisasi. Coba next lagi. Next lagi. Oke, nggak ada. Coba next lagi.
balik lagi ke batuk ya. Boleh balik ke batuk lagi. Oke, kita mulai satu siklus batuk ya. 3 half, 1 kali cup, 2 kali berturut-turut, cepat dan kuat. Oke. Oke, bukan terus ini. 3 kan? 1 kali kap, Perubahan apa? 2 kali cepat berturut-turut. Ini. Cukup. Tarik nafas. Yuk. Ini kita masih ngajarin dia breathing exercise dulu. Tarik nafas. Yuk. Kalau kalian ngerasa udah yakin, baru masuk. Pak, sekarang kita half ya. Sebelumnya tentu kalian udah nyontohin dulu half-nya. Yuk, tarik nafas. 1, 2, yuk. Sekarang ya, batuk 2 kali berturut-turut. Lagi sana bukan ya? Boleh. Saya di sini mau. Kita bergeser. Oh yes, keren. Lebih kuat lagi. Tarik nafas lagi. Kuat banget. Batuk 2 kali. Oke. Kelihatannya gampang ya? Karena pasiennya bisa batuk. Kalau misalnya pasiennya nggak bisa batuk gimana? Dia cuma udah sakit mas, mbak, udah perih banget tenggorokan saya gitu. Gak apa-apa, itu bisanya dia. Makanya harus diajarkan sebelumnya adalah kita bagusin dulu di half-nya. Pastikan dia ekspirasi paksanya itu bagus. Jadi gitu. Jadi hah-nya atau huffing-nya itu dibuat seefektif mungkin. Kalau misalnya dia nggak bisa cough. Oke? Jadi kalau misalnya dia nggak bisa cough, jangan, Pak, ayo masih jelek batuknya lagi gitu. Sakit nanti tenggorokannya. Jadi sebisa mungkin ketika emang pasien yang nggak mau, ya nggak apa-apa, itu dieliminir dulu, bagusin di huffing, di huffing-nya, gitu. Oke? Nah sekarang dengan bantuan boleh yang dengan tangan